Ya saya juga konten kreator juga gitu kan, saya ngisi YouTube-nya gitu, kadang live YouTube-nya juga gitu. Saya boleh ngelamar nggak kan? Saya mau keluar nih dari sini. Boleh panjang nggak jawabnya? Tenang dong. Siapa yang nggak boleh panjang? Calon CEO, calon muslim. Iya. Artinya kalau buat 10 kali lipat per bulan aja teman-teman nggak bisa bayangin tahun depan mungkin terjadi, nggak bisa, gitu. Iya. Benar menarik. Tapi masalahnya kan anak-anak muda zaman sekarang nih dunia adalah tidur. Nah itu yang Nggak apa-apa. It was at this moment he knew. He fucked up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim. Masya Allah. Sekali tim hari. Gak boleh tepuk tangan. Tepuk tangan aja. Welcome back. Kok Besnata sih jadi ingat Krisnata? Maaf. Enggak, kan saya banyak megang program. Welcome back Sobat Muslim bersama saya. Bersama saya. Gimana tadi? Oh bersama saya Pagi. Malu udah berapa kali nggak sebut? Iya Pakum kan kita hampir berapa? 6 bulan kan? Operasi waktu itu kan. Baik. Iya. Ya kan biar Sobat Muslim tahu. Papahnya anak-anak ya. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Dia dua bintang tamu ini adalah motivator juga, konten kreator juga, pengusaha juga. 11-12 sama Raffi Ahmad lah. Kenapa kita ngundang mereka berdua ke sini? Tahu nggak alasannya? Apa tuh? Selain ngasih ilmu ke Sobat Muslim, supaya mereka juga bisa invest di sini. Oke Sobat Muslim, gak lama lagi sudah jangan banyak basa-basi lagi, langsung aja saya kenalin. Di depan saya udah ada Kang Fadli. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sah. Okay. Kang Teguh. Yes, kabarnya, Kang? luar biasa. Dahsyat. Tadi dari Bekasi langsung ya? Dari Bekasi langsung tadi. Jam berapa tadi dari Bekasi? 8.20 lah. 8.20. Nyampe jam 9. Jam 9 ya kesini. pakai buruk kita. Itu mobilnya yang hijau itu tadi tuh. Berarti kan kebayang tuh kan nyetirnya berapa kecepatan kilometer kan? Iya. Atau enggak kayak ini kawal kali ya? Iya. Tadi ada forerunner sih, cuman cepetan kita. Sama 11 juga sombong. Yang 12 gua kan. Harus dikonfirmasi ya. Tapi sehat kan? Sehat Kang Fadli. Alhamdulillah sehat. Udah sarapan kan? Hampir. Nah, karena pas saya nanya kita belum ada dana untuk sarapan. Baiklah, Kang Fadli, Kang Teguh, ini adalah channel sekalian saya mau ngasih tahu ya, Kang Teguh dan Kang Fadli kan kebetulan ini adalah narsum yang memang kita undang di luar Bogor ya. Nah, jadi kita kasih tahu dulu nih bahwa Ahmedia ini adalah konten atau channel YouTube anak-anak muda yang memang mencoba ingin dalam isinya ini ada tarbiyatnya, ada tabliknya, menyebarkan ilmu juga, tapi secara kekinian, nggak yang terlalu kaku. Jadi ya kita santai aja, ngobrol-ngobrol santai sih, nggak yang terlalu Islam banget juga enggak. Yes. Ya, ada duniawinya sedikit. Karena kalau anak-anak muda gini dikasih Islam ngantuk.
Ada yang istighfar. Baik Kang. Oke. Ini kan Kang Fadli, saya ke Kang Fadli dulu Iya, boleh siap, Kang Teguh ya. siap. Nah, gini Kang, kan itunya tuh belum dihapus ya. Tolong dong pertanyaannya. Tapi sebelumnya ya, udah cocok berarti. Apa tuh? Dirimu ngundang kita. Kenapa? Karena kita nggak terlalu yang gimana-gimana juga Iya, gitu. Kita selama ini cuma pura-pura lurus. Ya gitulah. Ini sih sebenarnya. Boleh nggak saya klarifikasi? Mulai kebuka. Ini sebenarnya. Saya tuh ngundang Kang Fadli, sebenarnya saya biasa-biasa aja awalnya sama tim. Tapi setelah saya korek di Google, di YouTube, saya jadi nggak biasa-biasa aja. Gitu Karena ya. akhirnya, aduh, Panik gak? panik. Nanti kelihatan bodohnya ini host. Selama ini kan hostnya lebih pintar dari gue. Wah parah. Iya. Gak apa-apa. Luka dari segi lucunya. Dari segi Iya. lucunya. Lebih lucu. Dari segi lucunya. Tapi kan Kalau ini belum tentu lu yang lebih lucu. nah itu makanya. Tapi boleh deh gini ya Kang Iya. Gue sama Kang Fadli. Yes. Mungkin buat muslim yang belum tahu nih Kang Fadli, kita perkenalan diri dulu ya. Yes. Mungkin bisa nih Kang Fadli ini sebagai apa sih gitu di dalam dunia sehari-hari. Kalau dalam ini kan jemaat udah pasti tahu lah. Kang Fadli ini adalah seorang wakaf now. Terus anggota pengurus Kang? Pengurus ya. Pengurus di cabang Bekasi ya? Pengurus cabang. Iya, Bekasi juga. Bekasi Betul. juga. Ya udah pada tahu lah pasti jemaat lah. Nah kalau dari segi kesehariannya di kehidupan sehari-hari ini kan banyak yang belum tahu. Nah boleh nih ini dulu deh diperkenalkan dulu. Siap. Oke. Sebelumnya jazakumullah ya. Ya. Thank you banget nih Kang Yogi udah ngundang kita. Kalau di jemaat tadi ya udah banyak teman-teman mungkin yang tahu ya gitu. Cuma mungkin juga nggak banyak yang tahu kalau misalnya sebetulnya amanah saya itu ada 6 SK. Pancasila. Iya. 5. Pancasila kan kalah. Terus Jadi lumayan lah kalau SK-nya bisa digade banyak nih. 6 apa aja tuh Kang? 6 apa aja? Di timnya Mal Tambahan PB, di timnya Tablik PPMKI, terus sekarang saya pengurus inti Yayasan Al Wahid, ada alumninya di sini. Yes, saya pengurus inti di sana dijadiin leader di bidang pengembangan untuk SDM sama infrastruktur sekolah. Terus di Wakaf Now sebagai ketua IO, jadi yang ngejalanin semua event Wakaf Now seluruh Indonesia itu nanti sentralisasinya di pusat dari saya gitu ke seluruh Indonesia kira-kira gitu. Kalau yang di luar jemaat itu? Yang di luar jemaat sekarang ada beberapa perusahaan yang memang saya sebagai CEO-nya gitu. Jadi managing director-nya ya mungkin sekaligus pemegang saham, sekaligus juga jadi direktur utama di sana. Itu ada beberapa bidang. Jadi ada di perkebunan durian ada gitu. Punya lumayan lah ada beberapa kebun gitu ya, ada ribuan pohon durian di sana di daerah Jawa Tengah, di Alas Malang, di Banyumas. Terus saya juga bikin perusahaan edukasi untuk analisa keuangan. Jadi kalau misalnya orang-orang yang trading gitu ya, yang bilang trader gitu misalnya di forex, di saham dan lain-lain itu edukasinya kita bangun. Nah itu ada, kita bikin tools-toolsnya segala macam untuk bantu teman-teman. Terus di Kedamaian ID hari ini juga bantu untuk bikin orang bisa punya keberlimpahan, bisa punya mimpi gitu ya, bisa upgrade diri dari sisi ngilangin mental blocknya dia gitu. Jadi semuanya kita bangun untuk pengembangan diri kalau itu di situ. Terus sekarang juga jadi ketua dewan di bawah MPR RI untuk Dewan Forex Indonesia gitu. Jadi apa ya? Ya kalau rapat jadi boleh ngaku anggota dewan lah. Tolong kaki saya sakit. Jadi teman bicara negara lah intinya untuk investasi bodong gimana sih untuk orang-orang yang pengen ketipu segala macam ya kita bikin gitu. Dan ini nyebar nih jadinya ke 544 kota kabupaten gitu kan dan puluhan provinsi di Indonesia gitu di Dewan Forex Indonesia. Ini kreatif dari tadi mau ketawa-ketawa. Kayaknya mereka tuh bilang hahaha. Lihat bodoh.
Oke, baik Kang Fadli. Kita tahan dulu ya. Kalau Kang Teguh sendiri Yes. apa nih? Kita tahu lah. Kalau Kang Teguh, saya tahunya ini tahun kemarin tuh sempat kait di Bekasi ya. Bekasi, yes, Oke. betul. Kalau keseharian ini Kang Teguh? Yes, kalau keseharian saya, yes ya. Karena saya bagian juga dari Mas Fadli, gitu ya. bagian. Kalau ini manggilnya Mas apa Kang? Terserah. Oh terserah. Iya. Kalau di company banyak yang manggilnya Mas Fadli. Iya. Soalnya kalau di bagian sini itu panjangnya kan Kang, ya Iya. kan? Jadi ya gitulah ya kulturnya. Iya. Nah jadi kita kalau saya pribadi adalah bagian dari Mas Fadli di perusahaan edukasi tradingnya gitu ya. Jadi kita memfasilitasi teman-teman dari trader kripto, ya saham dan lebih banyaknya sih di forex ya, lebih banyak di forex. Ya saya juga konten kreator juga gitu kan, saya ngisi YouTube-nya gitu, kadang live YouTube-nya juga. Gitu. Saya boleh ngelamar nggak Kang? Saya mau keluar nih dari sini. Jadi kamu Boleh, ini megang boleh. dua bagian. Dia megang bagian trading room. Oke. Jadi tim trading room tuh manajernya beliau, terus juga megang kurikulum. Oh. Jadi untuk edukasi setiap bulan, setiap minggu, campaign kita apa gitu ya, untuk edukasi tuh yang ngerencanain Mas Teguh dan tim. Gitu. Tapi Kang Fadli boleh loh kalau mau meng-hire PT Solusi Muslim ini. Jadi perusahaan. Apalah terserah lah, pokoknya penting di-hire aja. Penawaran menarik kayaknya. Baik, setelah saya mendengar gitu ya tadi kesehariannya Kang Teguh, Kang Fadli. Kalau saya pribadi melihat Kang Fadli dan Kang Teguh ini kan salah satu apa ya, anak-anak bisa dibilang masih muda kan ya? Masih Boleh. Banget lah. Masih lah. Anak-anak muda yang sukses gitu Kang, ya kan? Sukses Amin. menurut saya gitu kan. Kalau menurut Solusi Muslim ada yang lebih sukses dari Solusi Sobat Muslim ya itu mah terserah gitu. Tapi menurut saya itu kan ukuran saya. Tapi saya mau tanya menurut Kang Fadli dulu deh ya. Apa sih itu menurut Kang Fadli apa itu kesuksesan itu di apa ya namanya? Itu coba apa itu kesuksesan apa itu kesuksesan menurut Kang Fadli sendiri? Oke. Apa itu kesuksesan ya? Arti sebuah kesuksesan lah. Arti sebuah kesuksesan. Boleh panjang nggak jawabnya? Tenang loh. Siapa yang nggak boleh panjang calon CEO Solusi Muslim? Iya. Iya. Kayaknya itu lebih penting akhirnya daripada. Ini jawabnya gitu. Dan podcast ini Silakan. Oke. Kesuksesan ya. Kesuksesan itu menurut saya tercapainya sebuah keinginan seseorang tapi di semua area dalam kehidupannya. Gitu. Mungkin banyak orang berpikir sukses itu tentang uang. Sukses itu tentang hubungan misalnya. Sukses itu tentang apa lagi? Spiritualitas misalnya, kedekatan dengan Allah Ta'ala misalnya. Atau tentang tercapainya impian-impian seseorang gitu. Nah, menurut saya itu sukses adalah ketika semuanya tercapai dengan mudah, dengan cepat, dan dengan ridho Allah Ta'ala. Itu yang paling penting. Gitu. Jadi checklist yang terakhir itu paling penting tuh. Ridho Allah Ta'ala itu baru sukses. Gitu. Kalau misalnya itunya nggak dapet, tapi yang lainnya dapet, menurut saya belum sukses. Oke. Berarti dalam yang tadi dibicarakan oleh Kang Fadli adalah yang penting dapat ridho Allah Ta'ala. Yes. Ridho Kalau Allah Ta'ala. sukses nggak dapat restu atau ridho Allah Ta'ala, ya belum mencapai sebuah kesuksesan gitu. Mungkin itu cobaan. Mungkin itu coba. Yes. Nah, sekarang sebentar ya Kang Teguh. Sekarang saya penasaran. Sekarang yang dimaksud dengan kesuksesan apa tadi? Disertai oleh ridho Ta'ala, ridho Allah Ta'ala. Itu contohnya apa gitu? Kan kalau yang setahu kita nih sukses kaya, ya kan punya istri 3 misalnya. Iya. Contohnya. Punya banyak mobil segala sukses. Nah kita taunya itu apa namanya Iya. oleh Allah Ta'ala tuh gimana? Oke.
Wah, kalau pertanyaannya adalah gimana taunya kita diridhoi Allah Ta'ala, ini berat banget sebetulnya. Karena kan kita mungkin nggak sedekat itu ya bisa ngobrol ya dengan Allah Ta'ala. Tapi Yang dirasakan Kang Fadli aja gitu. Nah, saya pernah dapat pertanyaan menarik dari beberapa teman-teman sih. Dari belakangan waktu ini juga ya sempat ditanya. Sebenarnya kan ada banyak quotes bilang ya, kejarlah akhirat nanti dunia ngikutin. Betul. Kan gitu ya. Betul. Padahal apa di dalam Al-Quran juga kan dunia dulu baru akhirat ya sih? Ya. Salah ya? Benar ya? Dunia akhirat, Kan dunia bukan dan akhirat dunia. Misalnya kalau ceramah kan padahal dunia dulu baru akhirat. Iya. Sehingga pertanyaannya kan dunia akhirat atau akhirat dunia nih? Nah, kan gitu betul. pertanyaannya kan. Nah, kalau saya insya Allah selalu meyakini akhirat dunia. Akhirat dunia. Akhirat dunia. Karena saya udah cobain Kang dunia akhirat Kang. Capek. Oke, terus Udah dicobain, bukannya iseng-iseng terus berhasil ya. Udah begitu banyak cara yang udah saya coba gitu dan gagal ketika kita ngomongin dunia akhirat. Dunianya dikejar, nanti ada sisa waktu kita kejar akhiratnya. Gitu. Apa yang sekarang saya punya itu cuman sebagian kecil yang berhasil di antara banyak banget yang gagal lah di masa lalu. Karena tadi lupa aturan mainnya, harusnya akhirat dunia. Gitu. yalah, habis dari sini gue tahajud. Tapi menurut Kang Teguh, arti sebuah kesuksesan itu apa? Saya juga jawab ya. Oke. Jawab. Jadi gini, arti kesuksesan kalau menurut saya ya teman-teman, teman-teman ya saya panggilkan masih sekufu kita. Iya. Jadi kita bisa paling tidak kita bisa membayar minimal sekali untuk kehidupan. Artinya apa? Jadi gini, maksudnya adalah paling tidak kita tidak terlalu banyak membayar ketidaktahuan kita terhadap kehidupan kita. Menurut saya itu adalah satu kesuksesan. Gitu. Contohnya gimana? Kita nggak tahu nih, kita nggak tahu caranya meng-create penghasilan misalnya 100 juta per bulan. Oke. Ya kan? Kita baru bisa mendapatkan penghasilan 10 juta per bulan. Gitu kan? Artinya Anda Ya. berarti lagi membayar 90 juta untuk kehidupan. Gitu. Maka terlalu besar biaya kita untuk membayar kehidupan. Maka sukses menurut saya adalah gimana caranya lu bisa dapetin 100 juta tadi ya tanpa harus membayar kehidupan tadi. Jadi ya intinya terus berarti kita perlu upgrade diri, skill kita gitu ya kan. Paling tidak ya satu keahlian yang bisa kita kuasai berbanding dengan 10.000 orang gitu. 1 banding 10.000. Satu orang ahli itu 10.000 orang belum tentu bisa ahli itu. Gitu. Nah dengerin ya buat lu khususnya nih kamu nih ya. Aduh kuliah aja belum kelar-kelar kan. Sukses coba. Astagfirullahaladzim. Amin. Insya Allah langsung dari sini nanti selesai. Iya. Nah tadi yang Kang Teguh sampaikan. Tapi cara mencapai kesuksesan tersebut tuh harus seperti apa sih? Itu tadi jadi ahli di bidangnya ya kan berbanding dengan 10.000 orang yang menguasai hal itu gitu. Contoh misalnya kalau saya misalnya di trading ya kan di trading saya harus bisa menjadi satu orang ya yang paling jago ya dari 10.000 orang yang belajar trading gitu. Oke. Nah dengan seperti itu kesuksesan saya bilang sih bisa jadi ya effortless aja gitu. Nah, Kang Fadli, saya tadi menyimak jawaban Kang Teguh gitu ya, ahli di bidangnya kan berarti. Nah, mohon maaf nih, tapi saya sempat melihat konten kedamaian ID. Oke. Konten kedamaian ID luar biasa ini. Nih ya, kontennya. Iya. Kalau nggak salah, saya lupa. Tapi kalau misalnya salah, tolong diralat ya. Ada siapa ya namanya yang Kang Fadli undang tuh? Siapa? Oh, Mas Angga. Mas Angga Ya. gitu ya. Jadi kalau mau sukses atau bisa mengupgradekan diri, memang kamu harus ahli di bidangnya. Tapi juga jangan hanya di situ. Kamu bisa loncat ke
satu hal lainnya supaya apa ya? Supaya upgrade diri kamu terus berkembang. Gitu. Nah, dari jawaban Kang Teguh ini kan tadi supaya apa tadi ya? Saya lupa jadinya. supaya supaya ahli di bidangnya gitu. Tapi kalau dengan saya tadi kemarin melihat kontennya Kang siapa namanya Kang Fadli gitu. Nah, dengan statement yang itu gimana tuh Kang? Jadi kemana-mana saya sampaikan sebetulnya ini juga ilmunya bukan dari saya ya, tetapi ini yang saya jalankan dan saya terapkan ke semua tim di semua perusahaan. Jadi ada rumus B dikali do sama dengan have. Wah, penting. Nah, kalau nyatet ya, B kali do sama dengan F. Have. Gimik ya. Terus jadi gini, kalau yang tadi saya bahas itu ngomongin tentang be, ngomongin tentang being gitu, ngomongin tentang kepantasan diri kita untuk sukses di mata Allah Taala. Ngomongin tentang ya tadi ya, menurut Tuhan nih anak layak dikasih nggak ya? Kelayakan kita untuk sukses itu be. Nah, yang Mas Teguh jelaskan tadi do-nya. Gitu. Jadi bisa menghasilkan antara be dikali do, dapatlah have ini yang kita impikan. Have inilah yang dari tadi kita sebut sebagai kesuksesan. Apapun yang kita mau kita milikin, apapun pengalaman yang kita pengen dapetin, pengen rasain gitu ya, semua impian kita, semua pertumbuhan kita, semua kontribusi kita misalnya buat agama, nusa dan bangsa gitu ya, manfaat yang pengen kita kasih, semuanya have. Semuanya have. Nah, be sama do ini nggak bisa jalan sebelah. Gitu. Be sama do harus sama-sama gede. Gitu. Kalau B kita ngomongin tentang kepantasan Tuhan, kalau do kita ngomongin tentang apa yang kita lakukan sebagai manusia. Nah, di sini kita mulai paham kalau do-nya sebenarnya terbatas. Ya kan kita cuma punya 24 jam. Cuma punya 2 tangan kan, cuma punya 1 pikiran. Itu tapi kita tetap bisa loh mengupgrade diri dari sisi do gitu kan. Kita bisa belajar dari yang terbaik, kita bisa kerjasama dengan yang terbaik, kita bisa lakuin yang terbaik, miracle happen gitu. Itu dari sisi do-nya. Tapi dari sisi B-nya ini ada juga ternyata yang bisa dilakukan, bukan cuma sekedar berdoa, gitu. Banyak orang udah kerja keras tapi dia nggak bisa nembus batasan dirinya karena punya mental block. Mental blocknya harus dihilangin, gitu. Yang kedua, gimana caranya orang bisa punya keyakinan yang baru? Dia perlu install identitas diri yang dengan sengaja sejalan dengan apa yang dia mau, dan Tuhan izinkan. Nah, gitu. Nah, setelah itu baru dia betul-betul dengan rutin, kalau saya sebutnya akses meditative state. Dan ini berlaku untuk semua agama ya. Kalau di Muslim kan kita punya tahajud, kita punya sholat sunnah sebelum subuh. Nah, itu menurut saya akses ke alter state, ke meditative state. Kita masih setengah-setengah ngantuk gitu kan, kita bisa deep talk sama Allah Ta'ala, kita bisa berkali-kali melakukannya. Itu tuh yang bikin B kita naik. Gitu. Nah, kabar baiknya B-nya bisa gede banget. Kalau do-nya misalnya cuma 1, B ini 1 hari ini kita semua nih gitu ya. Do ini kita mungkin bisa kerja keras kali 2, bisa. Kali 3 nggak mungkin kayaknya. Kan waktu kita habis bisa buat istirahat, buat makan segala macam ibadah gitu kan. Tapi B-nya yang tadinya 1 bisa jadi 10, bisa jadi 100, bisa jadi 1000. Itu makanya kenapa banyak orang yang kelihatannya kok nggak terlalu keras ya kerjanya, tapi hasilnya banyak. Karena B-nya gede. Gitu. Saya merasa tertampar dengan saya minum. Boleh Kang minum dulu loh. Minum dulu ya. Iya, betul juga. Nah, makanya saya solusi Muslim. Iya, solusi Muslim. Terima kasih. Siapa tahu pemegang saham ya. Betul. Makanya saya kemarin sempat riset gitu ya karena saya nggak tahu sebelumnya kan channel Kang Fadli ini ada yang lain, channel yang lain lah ya gitu. Saya hanya kedamaian ide aja. Menarik tuh yang bahasanya kalau kata narsumnya Kang Fadli itu kita ketok pintu sampai 100 pasti akan ada hasilnya kan? Ada kata ini gitu kan. Atau kita bisa di satu bidangnya itu atau di satu kerjaan itu setelah 20 jam. Jam 21 tuh kita pasti bisa. Terserah mau ngelakuin sehari 1 jam atau sehari itu 20 jam gitu. Itu ya bagus, menarik gitu menurut saya, dan apa yang masuk dalam ini saya gitu ya, jadi trigger gitu saya gitu. Itu memang betul sih. Cuma memang
ya tadi balik lagi menurut apa yang Kang Fadli sampaikan, tetap memang kita juga harus dengan doa juga kan. Tanpa doa ya belum tentu juga, karena Allah Ta'ala yang memutuskan. Benar kan? Iya bagus tuh. Emosi yang ngomong. Mungkin terpana. Oh gitu, wow. Kayak bukan Kang Yogi, jangan gitu ya. Curiga. Lagi kemasukan siapa? Sekarang saya mau nanya, buat siapa nanyanya? Cek. Buat dua-duanya. Buat Kang Fadli dulu ya. Kap di YouTube tadi kayak Kang Fadli bilang tadi membahas mental block gitu. Di YouTube kan sering tuh bahas mental gitu. Seberapa besar sih pengaruh mental dalam pencapaian kesuksesan seseorang? Seberapa besar? Wow. Ini mahal nih. Mungkin ya mudah-mudahan teman-teman yang nonton ini bisa dapetin catatan khusus gitu ya. Saya bisa bilang lebih dari 80% kesuksesan kita karena mental. Sisanya mah nggak nyampe 20%. Oke. Gitu. Jadi kondisi mental kita itu kondisi bawah sadar kita yang selama ini mungkin jadi identitas diri kita. Ini yang bikin kita sekarang siapa. Jadi ada satu quotes dari salah satu guru saya bilang gini, the universe doesn't give what you need, the universe give who you are. Bentar. Translate dari editor ya. Dari sini ya. Oke, terus. Jadi alam semesta, Tuhan, Allah Ta'ala gitu ya. Allah tuh ngasih kita bukan yang kita butuh. Oke. Tapi siapa kita dalam tanda kutip garis bawah keadaan mental kita hari ini. Oke. Gitu. Jadi misalnya gini, ada orang yang kerja keras. Wah, lebih keras dari banyak orang. Kenapa dia nggak lebih kaya? Bisa jadi karena keadaan mentalnya memang tidak merasa layak kaya. Tidak Gitu. merasa layak kaya. Layak kaya. Gitu. Atau sekedar kalimat simple deh, misalnya banyak orang kan katanya udah masih ini banyak nih masih pakai ilmu lama nih, afirmasi gitu ya, semangat, motivasi gitu ya. Saya bisa gitu. Misalnya saya bisa jadi orang yang sabar. Nah, Meyakini diri sendiri. Gitu kan, itu kan kayak afirmasi. Iya. Tapi kadang-kadang kan ada kalimat dalam pikiran kita sendiri yang alah tadi aja baru ngambek kan gitu kan. Betul. Atau misalnya saya orang kaya gitu kan. Terus dalam bisikan utang aja belum lunas kan gitu ya. Betul. Nah, itu identitas diri kita adalah yang bisikin tadi, bukan yang kita afirmasiin tadi. Gitu. Nah, kita perlu pindah dari keyakinan kita yang sebelumnya ke keyakinan kita yang baru. Identitas diri ini yang lebih penting, kondisi mental ini yang lebih penting. Bayangin kayak mental block yang tadi Kang Yogi tanyain itu kayak kita berusaha ngegas tapi dia ngerem. Gitu. Mental block itu ngerem. Tujuannya biasanya baik supaya kita nggak sakit hati, supaya kita nggak malu, supaya kita nggak takut gitu ya. Kalau kita mau maju ngejar project tertentu misalnya, kita yakin nih kalau berhasil ada hasilnya nih, baik buat kita, buat banyak orang, buat orang-orang yang kita sayang kan gitu ya. Betul. Tapi kan ada mental blocknya, entah macam-macam lah. Setiap orang beda-beda. Ada yang sekedar takut ngomong, ada yang takut gagal gitu kan, ada yang nanti kalau misalnya malu gimana gitu kan, dan seterusnya. Nah, ini nih yang akhirnya menghalangi seseorang untuk bisa sukses. Lebih parah lagi, banyak orang yang takut berhasil. Kok bisa? Kita baru ngobrol ya. Ada loh orang takut berhasil. Ternyata ini disebut sebagai abundance block. Bedanya sama mental block apa? Orang-orang ini nanti kalau saya berhasil jadi orang yang lebih sukses, saya takut jadi sombong. Orang kaya itu kan pelit ya. Saya nggak mau jadi orang pelit. Gitu. Orang kaya itu nanti jadi dipinjemin duit sama orang-orang. Saya nggak mau gitu. Itu abundance block loh. Kita nggak bisa pengen jadi kaya tapi nggak mau jadi orang yang kayak gitu. Conflict of interest kan. Betul. Gitu. Ini harus diberesin dulu. Kan bisa kaya dan dermawan gitu kan bisa. Betul, berarti saya abandon block so. Saya nggak mau jadi kaya karena kaya tuh begini. Tapi saya kepilih. Terus aja. Terus Jujur ya di sini orangnya ya. Terus kan.
Jadi memang perlu diberesin dulu mental blocknya. Karena kalau mental block ini masih ada, sekeras apapun kita berusaha, ingat nggak nyampe 20% ngaruhnya. Ya nambah sih, yang namanya juga 20% kan nggak nol ya. Nambah lah gitu. Kita kerja lebih keras ya dapatlah lebih banyak sedikit dibanding orang-orang yang kerjanya santai gitu. Tapi saya nggak percaya dengan quotes kalau santai tidak sukses, sukses tidak santai. Nggak percaya. Saya masih lumayan banyak ngerasa 2-3 tahun ini saya sangat santai. Segini aja udah sangat santai. Pengen banget loh saya jadi Kang Fadli nih. Saya santai dalam artian maksudnya gini, kalau saya mau kerja saya kerja gitu, saya mau libur saya libur, nggak butuh izin orang lain. Saya mau ngilang setahun kayaknya semua passive income masih jalan baik-baik aja. Situ kan banyak. Gitu. Coba saya nggak kerja, bingung. Saya nggak kerja. Cuman kan itu dibangun bukan dari satu sisi, itu yang mau saya sampaikan. Bukan cuman dari do-nya. Yang lebih penting adalah be-nya tadi. Iya betul. Gitu. Betul. Karena kalau menurut Tuhan kita selalu layak ya, dapat mah dapat aja. Kalau nanti diambil gimana? Ya berarti udah nggak layak ya pulangin. Namanya juga titipan. Gitu. Ikhlas itu Ya nggak apa-apa gitu. Saya sih nggak tahu ya. Tapi ada coba tambahan nggak buat Kang Teguh tadi pertanyaan saya tadi? Oke, pertanyaannya tadi yang gimana? Sorry. Terlalu panjang dia. Apa pengaruh mental? Oh iya. Iya, Pengaruh mental dan mental. sukses. Apalagi ya saya mau jawab ya udah dijawab sama Mas Fadi tadi. Tambahan aja kan. Kalau tadi Mas Fadi kan bilang 80% ya. Kalau saya bilang sih 90% malahan dari mental itu. Kok bisa? Iya, betul. Menarik nih. Kadang gini, kita punya kemampuan, tapi nggak berani untuk mengungkapkan cinta tadi ya, jadi cinta. Betul. Untuk mengungkapkan, untuk maju, take action kadang. Karena tadi ada mental block tadi. Yes, mental block tadi positif, tapi hanya untuk saat itu positifnya, tidak untuk jangka panjang. Positif, lu lagi ditolong sama mental block. Jangan kayak gitu, nanti kalau misalnya lu salah lu dimalu-maluin sama orang-orang gitu. Oh ya udah deh aku mundur. Akhirnya mental block tadi yang tadinya untuk menyelamatkan sesaat, tidak untuk menyelamatkan jangka panjangnya. Akhirnya dia tidak berani. Nah, itu perlu didobrak. Resisten itu namanya kalau bahasa tradingnya. Tapi saya kan juga pernah merasakan hal yang tersebut ya. Maksudnya di dalam pekerjaan gitu. Taruhlah dalam sebuah rapat gitu ya. Misalnya saya tadi ingin berbicara gitu. Padahal menurut saya ini adalah masukan yang sangat bagus gitu buat kantor saya gitu. Tapi di kepala saya gitu, wes Bisa-bisa aja. Tolong yang ini jangan di-cut. Nggak, inilah menarik. Solusi Tidak ada yang di-cut ya. Selalu ada hal-hal seperti ini. Enggak sih, ini gue rasa ini direncanakan ini. Lu menit keberapa disuruhnya? Memang menarik solusi tidak pernah mensupport pas. Kan dia bisa pas gue ngomong ya. Iya, Pas lu ngomong. Diincer memang diincer. Oke. Ketika saya ngomong Ada keraguan kan mau nyampein. Ya, keraguan mau menyampaikan karena tadi kalau saya lebih kayak gini, bukan gue takut ngerasa disangka lebih pinter dari senior gue, terus takut banyak yang benci karena masukan-masukan gue. Tapi di sisi lain saya juga harus ngomong gitu. Yang tadi saya juga setuju tuh, saya harus ngomong karena ini akan membahayakan semua juga kalau saya tidak memberikan masukan untuk kantor saya. Lagi gitu curhat. Kan. Bukan, maksudnya ini dalam konteks mental block ya. Dalam konteks mental block gitu. Betul. Nah, itu betul juga gitu. Tidak boleh dalam jangka panjang gitu. Karena nantinya juga bisa saja merugikan saya dalam pekerjaan gitu. Nah, itu memang juga saya rasakan. Nah, tapi maksud saya apakah itu hal wajar gitu? Di dalam diri kita sebagai manusia gitu. Wajar sih kalau menurut saya. Wajar, ya kan? Makanya tadi kan wajar karena dia ingin melindungi kita. Hanya untuk sesaat tapi kan gitu ya kan. Nah, maka kita perlu melihat lagi ini baik enggak gitu kan kita bisa ngelihat nih ya kan kalau misalnya ini terus dilakukan sama kita ini enggak baik untuk jangka panjangnya betul ya? Gitu ya jadi ya perlu didobrak tadi gitu. Ya. Kewajarannya sih pasti wajar manusia kok manusia betul gitu. Gak ada yang sempurna ya karena yang sempurna milik siapa? Allah Ta'ala. Ya, karena di depan Mas Fadli sempurna. Saya balik ke Kang Fadli. Yes. Dalam konten YouTube Kang Fadli ini ada yang disebut
effortless gitu, effortless sukses. Effort to sukses. Bagaimana bisa tapi seseorang sukses tanpa usaha? Oke. Itu pertanyaan terus ada kreatif. Silakan. Effortless success ya. Oke. Effortless success ini sebetulnya bukan tanpa usaha ya. Oh, artinya bukan ke situ Effortless ya? itu Iya. sangat sedikit usaha. Nah, hampir nggak ada bisa dibilang begitu. Oke. Tapi kita bukan berarti do nothing. Iya. Kita tetap melakukan sesuatu dan bertanggung jawab melakukannya dengan cara yang terbaik. Oke. Gitu. Cuman nggak kerja keras. Oke. Gitu. Kita bisa memilih kerja pinter kayak gitu. Nah, cuman ketika dihubungkan dengan sukses, effortlessnya jadi effortless success, ini berarti kita perlu balikin lagi tadi ke yang saya jelasin. Kalau gitu, kita pengen do-nya sedikit, Iya. B-nya gede, supaya tetap punya have yang gede tanpa banyak do. Ya. Gitu. Coba Jadi dibayangin. rumusnya seperti itu ya? Iya, rumusnya seperti itu. Misalnya kita sekarang do-nya satu nih, apa yang kita biasa lakuin nih, teman-teman kan ngelakuin aktivitas apapun hari ini ya. Ya terus lakuin gitu. Nggak mesti ganti profesi atau Mas Fadli ngerjain apa sih gitu. Kang Fadli, saya pengen belajar yang dia kerjain. Nggak perlu. Bukan itu. Bukan itu kuncinya. Do-nya tetap lakuin apapun yang Anda biasa lakuin. Cuman bedanya B-nya yang banyak orang nggak sadar yang harus ditingkatin. Iya. Gitu. Ketika do-nya satu, B-nya satu kan hasil have-nya tetap satu. Iya. Apa yang kita sekarang punya. Kalau kita mau ngebayangin setahun dari hari ini kita naik 10 kali lipat di semua dimensi, bukan cuma income gampang nih. Sekarang kita punya berapa rupiah sebulan kali 10, masuk nggak di kepala? Bukan cuma itu, hubungan kita membaik 10 kali lipat dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak misalnya. Pengaruh kita secara sosial naik 10 kali lipat, jumlah teman nambah 10 kali lipat gitu. Keberkahan Allah Ta'ala nambah 10 kali lipat. Nah, gimana caranya? Do-nya kan nggak bisa jadi 10, kita nggak bisa kerja keras 10 kali lipat, nggak bisa. Kalau do-nya satu, cara satu-satunya yang paling gampang naikin B-nya. Iya. Kalau B-nya 10, hasilnya pasti 10. Oke. Saya pernah ngitung, karena ini rumus dari Tadi lama. B-nya itu apa? Artinya itu B-nya? B-nya artinya itu kelayakan Tuhan, Oh, kelayakan. Oke. kelayakan sukses menurut Tuhan, gitu. Kelayakan, kepantasan kita untuk sukses menurut Tuhan. Ada satu waktu di mana saya pernah ngitung ya, karena ini kan rumus udah dari bukunya aja pertama saya baca itu buku tahun sebelum 900-an, gitu. Jadi buku tua banget. B dikali 2 sama dengan have ngajarin itu. Nah. Ketika ngerti konsep ini, saya coba bedain antara tadinya saya kerja keras dan saya sekarang kerja pinter dalam artian upgrade B nih. Katanya kalau kita perbaikin 1% per hari hal-hal baik dalam hidup kita, setahun itu bukan 365%, tapi 3.700%. Karena dia compounding interest. Hari ini kita 100% normal diri kita 1, besok bukan 101. Besok nambah 1%, 101 betul. Lusa bukan 102. Karena kita nambah 1% dari 101. Jadi 101, sekian. Oke. Gitu. Hari ketiga juga sama, bukan nambah 3%, tapi 3, sekian. Ternyata itu kalau di bunga berbunga, compounding interest, bukan 365% dalam 365 hari. Oke. 3.700% itu 37 kali lipat. Oke, kita tos-tosan sekarang. Saya terapin yang namanya surrender manifestation. Bareng sama partner saya hari itu. Kita pengen banyak hal, tapi sekarang hilangin bagian kita serahin gimana Allah Ta'ala aja dah. Sedikasihnya. Kita tetap berusaha yang terbaik, tapi tidak menginginkan itu terjadi. Kita izinkan apapun yang Allah kasih jalannya kita lewatin aja. Itu naiknya kencang banget kan. Naik. Ada koreksi sih bulan tertentu income turun dikit, naik lagi, turun dikit, naik lebih tinggi lagi gitu. Kurang dari 12 bulan, income saya naik 36 kali lipat. Wow. Startnya nggak dari 1 juta loh. Startnya saya udah bisa hidupin anak istri saya dan masih ngirim orang tua gitu. Startnya. Boleh nggak pinjam buat modal usaha? Nah, artinya kalau buat 10 kali lipat per bulan aja, teman-teman nggak bisa bayangin tahun depan mungkin terjadi, nggak bisa, gitu. Iya. Benar menarik. Tapi masalahnya kan anak-anak muda zaman sekarang nih, do-nya adalah tidur. Nah, itu yang Nggak apa-apa. It was at this moment he knew. He fucked up.
Ya kan kita harus dengar penjelasan dulu kenapa nggak apa-apa. Saya Gak terima dia. kenapa nggak apa-apa? Tadi kan karena dunia itu adalah usaha kan. Ya. Nah kalau tidur kan menurut saya kan bukan usaha untuk kita upgrade diri supaya jadi sukses. Apa tidur gitu yang lo lakuin gitu kan? Iya. Kan boleh tidur. Betul. Kalau B-nya gede. Kalau Yes. benar. Kalau B-nya Balik lagi gede. ke B-nya ya. Iyalah. Kalau kata Tuhan, ya lu bisa Kalau kaya. kalau seseorang yang sudah, menurut saya ya, B-nya gede itu adalah ketika effortless success tadi terjadi, gitu. Ketika jadi gini, supaya teman-teman bisa pisahin antara kenapa sih yang tidur-tiduran aja ini nggak layak sukses. Nah ini karena B-nya memang tidak layak sukses. Tapi ada loh orang yang kayaknya tidur-tiduran aja tapi sukses, gitu. Ada. Nah yang bedain apa? Sama kayak misalnya kita berusaha apa sih? Mungkin semua orang pernah ngalamin sekolah kali ya, biar gampang. Kita ujian, ada loh yang belajar mati-matian nilainya jelek. Saya percaya itu. Enggak, saya percaya. Kenapa saya enggak? Nih teman-teman harus tahu benar, saya percaya. Karena saya ini adalah di SMA ini, saya kan dulu di Bandung tukang ngekos dan kalau soal belajar pasti nggak belajar lah. Oke. Selama saya ujian, saya adalah orang yang nggak pernah belajar. Nah, Tapi nilai saya tuh bagus. Nah. Berarti, tapi menurut saya faktor luck. Tapi bukan faktor luck aja. Ya berarti itu Allah sudah, Tuhan itu sudah. nah itu Ya, Udah saya ada B. percaya itu. betul, itu Percaya B. itu. Itu namanya B. Betul. Coba B-nya dibawa sampai ke dunia nyata sekarang. Itu sampai sekolah itu. Mantap. Apapun ceritanya ya, itu B. Mungkin ada orang bilang, itu mungkin karena kenal kali sama asdosnya misalnya. Aduh, mungkin tahu soal jawaban kali. Untuk bisa dapetin jawaban bocoran atau soal atau kenal sama asdos, karena Termasuk B. Iya. Gitu. Setuju saya. Tetap sama aja. Atau happen to be kita sebelahan sama teman yang pintar banget dan baik hati kan. Iya. Dari 1 sampai 50 dia kasih semua jawabannya kan. Setuju. Nilainya sama dia. Gitu. Itu apa? Ya tetap faktor luck. Setuju. Tetap. Benar. Ilmunya banyak banget nih Kang Teguh. Boleh saya minum lagi Kang Fadli, Kang Fadli, ini Kang Fadli. Kang Fadli. Iya. Yes. Sekarang saya ke Kang Teguh. Kalau Kang Teguh kan ya boleh bisa dibilang nih kan sama lah. Tadi kita ngomongin kesuksesan juga gitu kan. Mungkin Kang Teguh adalah di mata saya juga salah satu orang yang sukses menurut saya dengan umur sekian gitu. Tapi punya apartemen 10 katanya. Amin. Bisa jadi. Gimana sih cara mempertahankan kesuksesan di posisi yang sekarang? Mempertahankan kesuksesan. Kalau saya sih lebih ke berkhidmat aja di jemaat deh. Masya Allah. Iya. Jadi gini, Oke. saya merasa saya bukan siapa-siapa. Oke. Kalau bukan, saya adalah seorang Ahmadi, ya, bukan jemaat. Kenapa? Yang pertama, bisa jadi saya nggak kenal sama Kang Fadli. Iya. Saya kenal sama Kang Fadli itu di masjid. Ya kan? Karena ke masjid. Karena ke masjid gitu ya kan. Iya. Dan- Saya juga berarti kenal sama Kang Teguh, Kang Fadli karena jemaat. Yes, betul. Ini ada faktor B. Masuk. Faktor B. Faktor B. Dan saya ngerasa bahwa jemaat ini ya, ini jadi ngomong ke Gak masalah. Jadi jemaat ini adalah salah satu yang membuat saya beruntung, ya beruntung. Dan ya kemarin Desember itu adalah almarhum ayah saya meninggal ya. Jadi saya kenal jemaat itu dari ayah saya, ya. Dan keberuntungan saya kenal jemaat itu kayaknya ngalir aja gitu. Yes, saya punya masalah, saya punya kendala-kendala lah, biasalah manusia kan gitu. Tapi selalu ada jalan keluarnya. Saya nggak tahu entah itu pertolongan Tuhan dari mana gitu. Tapi saya meyakini bahwa saya ngerasa ini karena ada sangkut pautnya dengan kejemaatan, sangkut pautnya dengan jemaat gitu. Nah mungkin termasuk gini ya, termasuk kita entah itu bayar canda, entah itu kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan jemaat kayak gitu ya kan. Ya libatin aja gitu. Karena saya yakin Allah Ta'ala nggak tidur kok. Gitu. Allah Ta'ala pasti akan ngelihat kita gitu. Betul.
Ya buat kalian ini apalagi lu yang bersin dengerin di jemaat. Masa lu gak percaya ini? Saya berdua ini harus berkhidmat dengan 100% gitu. Iya. Dengan setengah-setengah. Ya. Tapi sebenarnya saya juga kenal dengan mereka ini karena jemaat gitu. Saya bisa berubah menjadi diri. Saya tuh dulu sedikit mungkin ya story saya. Saya adalah dulu itu susah ditarik. Saya digadang-gadang adalah anak terakhir yang paling sangat sulit dekat dengan Ahmadiyah. Oke. Gitu. Karena sebenarnya ayah saya tuh di jemaat itu sangat militan sekali gitu. Karena saya di Bandung 14 tahun lah. Akhirnya ya tadi mungkin karunia ya. Saya bisa kerja di Jakarta dan nggak ada silsilah. Mungkin di konten YouTube kita juga ada kemarin. Nggak ada di silsilah di keluarga, maksudnya yang menjabat sebagai pengurus gitu. Itu ya saya yang digadang-gadang tadinya memang akan jauh dari jemaat, tidak punya, maksudnya terus tidak bisa mungkin nanti nikah dengan LI apa segala macam. Tapi benar kan, karunia itu cepat sekali. Meskipun saya terbentur dulu dengan tadi masalah, saya harus sampai titik terendah saya waktu itu dalam hidup lah gitu. Tapi saya setuju dengan Kang Teguh, luar biasa. Masya Allah. Menarik nih ya sebenarnya. Tapi karena silakan wanita. Saya mau nambahin, soalnya ini ngomongin tentang mempertahankan kesuksesan ya. Ini kan buat banyak orang yang nggak tahu caranya, susah rasanya. Betul. Gitu. Nah, mudah-mudahan setelah tahu rumus tadi yang saya jelasin, kebayang kalau 80% yang justru lagi-lagi mempertahankan kesuksesan kita adalah keridhaan Allah Ta'ala. Gitu kan. Lah kalau gitu berarti harusnya kita lebih khawatir kehilangan ridho Allah Ta'ala daripada pekerjaan kita. Kehilangan ridho Allah Ta'ala daripada uang. Gitu. Jadi kalau kita posisikan ke diri kita hari ini, yang Kang Teguh bilang tadi, penghikmatan buat agama, buat jemaat, buat bangsa ini, buat manfaat buat orang lain, itu lebih penting dari apapun yang kita terima hari ini. Gitu. Kita udah cobain semuanya, Kang. Saya udah cobain do-nya dibanyakin, B-nya dibanyakin, banyakan yang mana kita sepakat, banyakan B-nya yang menghasilkan. Berarti kalau nanti ada tawaran penghikmatan dari jemaat misalnya, tawaran untuk lu mau nggak dapetin tambahan ridho Allah Ta'ala dengan kerjaan ini nih, gitu. Harusnya khawatir kalau itu diambil orang. Gitu. Ngirim. Serius. Karena kenapa hari ini saya juga nggak ngerti, dan beberapa pekerjaannya cukup penting gitu, cukup strategis gitu di apa yang sekarang saya jalanin di jemaat. Cuma memang kenapa saya tetap take over? Karena menurut yang ngasih kerjaan saya mampu, oke. Yang kedua, saya juga khawatir sebetulnya sebagai manusia, waktunya cukup apa enggak? Gitu. 6 amanah itu kalau semuanya dikerjain weekend, kan weekendnya cuma 4 sebulan. Betul. Awal bulan udah balik lagi ke meeting rutin yang satunya gitu. Artinya weekday kepake. Gitu. Terus gimana? Belum lagi yang insidentil kan, kayak misalnya harus kemana, kunjungan segala macem. Nah, ketika request itu terjadi, saya udah ngomong bahkan sama istri saya, kalau tentang jemaat, jangan sampai saya milih. Tolong ingetin yang ini yang duluan. Gitu. Karena inilah sekarang semua yang kita punya ada. Gitu. Ya. Masya Allah. Jadi sekedar misalnya kayak kita sedekah setiap bulan kan, canda setiap bulan itu kan, saya merinding dengerin Kang. Itu kalau misalnya kita lupa itu, khawatir saya. Takut kalau lupa itu. Duluin gitu. Kayak punya bos Kang Fadli enak nih kayaknya. Mau kumpulin nggak lamaran nih? Bareng maksudnya. Bareng maksudnya. Betul Kang, setuju. Apa yang diomongin, saya nggak akan panjang lebar, tapi apa yang diomongin Kang Fadli betul, dan itu saya rasakan ketika saya menikah. Dan itu betul sekali. Saya setuju 100%. Tapi ngomong-ngomong 100%, kita harus masuk dulu nih ke kuis Tajong. Ada games. Oh gitu. Tanya jawab dong. Tajong. Minum dulu boleh ya? Boleh ya. Alhamdulillah. Oke. Aduh. Itu kita mikirin Tajong singkatan itu tuh.
Waduh, Kang. Berapa 2 bulan? menit. Tajong. Konten. Ini itu belum dikeluarin. Lupa saya. Saking ini seriusnya nih. Jadi nggak ada spontan. Oke. Lama nggak keluar. Oke. Bukannya layar sentuh ya? Oh iya. Nah, layar sentuh kan? Nah, saya harus jujur. Karena Kang Fadli sini, ini baru pertama kali ada. Sebelumnya nggak pernah ada host dikasih beginian. Ya Allah, luar biasa loh ini kreatif Amedia. Luar biasa bener ini. Pada harapan mereka jangan terlalu jujur Gak kan. apa-apa, supaya Kang Fadli impress gitu. Nanti dipikirkan lah ya, makro ya. Ini yang touch. Coba ya, yang touch ya, narsum aja lah. Nanti silakan Kang. Oh, oke, siap. Touchscreen. Silakan Kang. Touchscreen ya. Ya. 1, 2, 3. Harusnya nggak dulu. Enggak, mouse-nya di sini lagi. Harusnya nggak dulu. Biar jadi gini. 5. Oke. Jadi gini Kang. Pilih 5 atau hukuman gitu. Nah, tapi nggak disiapin ya. Gini kan. Lupa. Oke. Kanan kiri nggak ada lagi. Ya gini Kang. Yes. Pilih pertanyaan ini 3 juta rupiah. Asik. Tapi Kang tuh 3 juta mah. Inilah milihnya. 3 juta. Udah pertanyaan aja. Itu juga. Gimana gitu? Oke. Banyak kasus anggota yang ini pertanyaan dari yang kita rangkum di komentar Instastory, DM dan lain-lain. Komentar netizen ya. Ya, sobat muslim sebutannya. Sobat muslim. Yes. Banyak kasus anggota yang tidak aktif dengan alasan sibuk mengejar karir. Oke. Bagaimana cara akang-akang bisa sukses tanpa mengurangi penghikmatan terhadap jemaat? Silakan. Itu tadi ya, kenapa ya saya percaya sama jemaat. Kenapa saya percaya berkhidmat untuk jemaat ini bisa memudahkan urusan saya. Bisa mempermudah kelancaran saya gitu ya kan. Jadi ya feel free aja. Saya nggak ada beban untuk menjalanin kegiatan-kegiatan jemaat yang aduh aku harus ke sana. Jalanin aja gitu. Sempet kok kita juga Mas Fadi ini kadang kita bareng-bareng tablik ya kan, daerah ke Pamahan itu Kedalamannya Bekasi. Kedalamannya Bekasi jauh banget gitu ya kan. Perjalanan ya sekitar 2 jam gitu naik mobil kita gitu ya kan. Dan kita ikut tablik sama Pak Mubalik ya sama tim-tim tablik gitu. Ya kita jalannya happy aja gitu. Bahkan banyak insight-insight juga yang datang gitu. Jadi ya cinta dulu lah sama jemaat gitu. Itu kuncinya ya. Setuju. Ada tambahan Kang Fadli? Ya tambahan dikit ya. Orang yang tidak aktif di jemaat maksudnya Jadi, penghikmatan ya. Ya banyak kasus anggota yang tidak aktif dengan alasan sibuk kerja. Jadi misalnya, ayo dong, aduh saya ini kerja dulu lah. Ini ada kerjaan gitu. Iya. Kalau saya malah kebayangnya levelnya beda lagi. Yang dapat karunia penghikmatan menolak karena sibuk kerja, ini mah masih biasa. Oke. Tapi ketika ada pengurus yang sudah sibuk, itu sudah aktif, tapi di badan yang lain atau kegiatan yang lain ada tambahan karunia ditawarin mau apa enggak, masih nolak, ini aja saya masih kesel. Oke. Apalagi yang ini, kebayang nggak? Bayang. Ya sebagai manusia gitu ya, tapi kan tetap kan Kang gimana? Fadli nggak mau jadi kait sindang bareng aja. Gimana dengan dia? Kalau saya sih gimana dia sama Allah Taala lah ya. Cuman saya kan menurut saya sudah banyak membuktikan gitu. Kalau misalnya kurang duit, lah cari penghikmatan, bukan cari kerjaan. Tuh, gitu. Tuh notes ya. Kalau misalnya pengen, wah ada masalah nih yang bakal datang 3 bulan lagi, 2 bulan lagi, sebulan lagi nih calon masalah gede nih. Yang dilakuin apa? Ya deep talk sama Allah Ta'ala. Apalagi penghikmatan, apalagi manfaat yang mau dikasih. Karena buat kita ngusahain dapatnya berapa duit sih? Iya, betul. Tapi kalau Allah Ta'ala yang kasih kan yang maha kaya, yang maha pengasih lagi. Kalau kaya tapi pelit kan susah. Allah tuh kaya dan maha pengasih. Pelit. Serahlah. Jadi itu sih. Kejar aja harusnya malahan justru ini pelajaran juga buat kalian ya. Tadi benar kata Kang Fadli. Kalian lagi kan? Enggak. Kita semua. Ya kita semua. Tapi kan saya emang enggak. Ini emang soalnya Kang Fadli. Kalian enggak percaya. Iya percaya. Gitu kan. Jadi benar tuh penghikmatan dulu, bukan kerjaan dulu.
Ya tugas kuliah oke lah gitu. Tugas kuliah oke. Cuma maksudnya pengkhidmatan tuh lebih penting. Masa kalian nggak percaya, Kang Fadli? Bentar. Ini takutnya salah paham. Bukan berarti harus ninggalin kuliah buat pengkhidmatan, Iya, atau enggak. bukan berarti Betul. emang saya Ninggalin harus kerja. berhenti kerja Ya, untuk ya, berkhidmat. betul, No, tidak. jemaat ini juga nggak sezalim itu. Betul. Agama Islam itu rahmatan lil alamin harusnya, bukan hanya lil muslimin gitu. Iya. Artinya kita juga kan sebagai manusia, sebagai makhluk, sebagai sesuatu yang berhak dapat rahmat, bukan Iya. cuma ngasih. Betul. Gitu. Ya diseimbangin aja. Diseimbangin. Saya sih merasa, saya yakin nggak akan ada waktu yang tidak cukup. Betul. Gitu. Betul. Pasti dicukupin sama Allah Ta'ala. Ya. Asal dikasih kesempatan untuk penghidmatan itu masuk ke hidup kita. Ya, setuju. Kalau Senin sampai Jumat kerja kan ada Sabtu Minggu. Oh, Sabtu Minggu juga kerja kan ada setelah jam kerja, after hour. Oke. After hour saya masih lembur, Kang. Nggak apa-apa kan, jam 9 sampai jam 12 malam. Nggak ada ceritanya sebenarnya. Oke. Itu pasti bisa. Siap. Gitu. Siap, betul. Satu lagi ya. Kuisnya satu lagi. Ya, spin lagi. Spin lagi boleh? Oke. Ini 1, 2, 3, cetak. Itu bagian jari ini. Lagi. Lagi. Iya salah. Pakai ini. Oke. 1, 2, 3. Saya dari sini mau ngelamar beneran gak? Beneran gak? Gak sampai dia cari host lagi ya. 1. Oke. Satu. Saya Oke. Kang Fadli ya. Mitos atau fakta, kalau orang yang sukses hidupnya pasti sudah bahagia. Oke. Mitos menurut saya. Kenapa bisa begitu? Karena nggak ada hubungannya antara sukses sama bahagia. Kita apapun keadaannya, mau sukses mau belum, bisa mutusin bahagia. Bahagia itu keputusan kita sendiri. Bener lagi omongannya. Oke, bener. Terus? Nah, tapi sukses apakah memastikan seseorang bahagia juga enggak? Ya. Gitu. Cuman kesalahannya di dia karena punya aturan main dalam hati yang salah, seringkali begitu. Banyak orang berpikir untuk sukses harus mengorbankan sesuatu. Sehingga mostly of the time kebahagiaan yang dikorbanin. Wajar lah dia keluarganya nggak keurus tapi sukses banget hidupnya, saya nggak bisa. Gitu. Kita boleh sukses dan bahagia, bukan atau. Oke. Gitu. Sukses dan bahagia. Jadi dua-duanya kerengkuh ya. Dua-duanya bisa dapat dan semua orang berhak dapetin itu. Menurut saya yang nggak bisa dapetin itu cuman karena dia nggak ngambil aja. Iya. Ada kok itu, tinggal diambil. Itu kan dari segi kesuksesan. Kalau dari segi hubungan, makanya kalian gak usah galau. Kalian layak bahagia. Iya. Cari yang lebih baik lagi. Siapa? Ya siapa aja lah. Siapa aja ya. Bener Kang, itu ya betul. Jadi bukan tadi bukan sukses atau bahagia, tapi sukses dan bahagia. Dan bahagia. Dan kita boleh pilih bahagianya sekarang tanpa syarat. Orang tuh bahagia kalau sih. Ya betul. Kenapa? Bahagia jika gitu ya. Kenapa harus ada kata itu kan? Ya? Kenapa pakai jika? Kenapa? Saya bahagia sekarang udah gitu. Betul. Saya nggak bisa berkata-kata. Saya kalah kali ini. Iya. Baik, sebelum kita ke selanjutnya, ada buku dulu nih Kang. Kita memang selalu menyematkan buku dari buku-buku dari jemaat supaya sobat muslim ini bisa baca gitu. Nanti kita tampilkan linknya di channel YouTube gitu. Salah satunya ini ada buku dari pidato Syalqot Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Al-Masih, Al-Maut, dan Imam Mahdi. Jadi pidato Syalqot ini yang bersin lagi ya. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah Internasional, lahir di Kadian. Itu sebuah desa di pinggiran provinsi Punjab, India, adalah seorang pembaharu Samawi yang diutus di akhir zaman sebagai Al-Masih dan Al-Mahdi. Beliau diutus oleh Allah Ta'ala sebagai penyempurnaan nubuatan, baik yang tertulis dalam Bible, Al-Quran maupun hadis, dengan tugas utama untuk membawa kembali Islam kepada ajarannya dan keindahannya yang suci murni, serta membawakan kembali umat manusia kepada Khaliknya. Jadi salah satu juga pidato Syalqot yang disampaikan oleh Al-Masih Maud ini, di dalam pidatonya itu bersabda, sekalipun semua agama berasal dari Allah Ta'ala, akan tetapi Islam adalah satu-satunya agama yang hidup. Karena hanya Islam sajalah yang terus-menerus dipelihara oleh Allah Ta'ala melalui komunikasi ilahiyah gitu. Kang Fadli udah sempat baca?
Belum. Kang Teguh nanti mungkin ya setelah ini dibaca di link YouTube ya, kita siap. disematkan tuh. Terakhir Kang, karena ini sudah penghujung juga nih. Nanti dari Kang Teguh, dari Kang Fadli ya. dua terakhir sih pertanyaan saya sebelum tips and trick. Oke. Sebelum itu saya mau tanya. Saya sebelum undang Kang Fadli dan Kang Teguh ini saya research dengan tim gitu ya. Di situ ada beberapa yang tadi karena kreatifnya nggak kelewat mungkin pertanyaannya. Riset bahwa di perusahaan Kang Fadli ini juga bergerak di bidang salah satunya perusahaannya di bidang forex ya, Yes, gitu. forex. Nah, saya juga nah bagaimana maksud saya gini. Sebenarnya di telinga saya juga sempat ada yang berbicara bahwa tidak boleh, bahwa tidak boleh, bahwa boleh gitu. Nah, ini kan juga sedikit aja ya. Sedikit harus disampaikan juga mengenai terkait hal ini gitu ya. Nah, yang Kang Fadli bergerak di bidang forex, apakah sudah ada pertanyaan itu ke Yang Mulia Huzur gitu, bertanya seperti saya bergerak di bidang ini, nah terus jawabannya seperti apa? Ada nggak hal yang dilakukan Kang Fadli? Oke, ini pertanyaannya bagus nih. Iya. Jadi perusahaan ini udah jalan hampir 7 tahun. Oke. Jadi lebih dari 7 tahun yang lalu, berarti sebelum saya memulai, supaya mungkin teman-teman yang nonton juga tahu ya, saya seorang wakaf now. Wakaf now itu leher aja dikasih ke Huzur. Oke. Gitu. Oke. Jadi apapun. Oke. Nah, melakukan apapun perlu izin sama Huzur. Oke. Gitu. Artinya saya sudah melakukannya seharusnya dan sudah saya lakukan. Jadi lebih dari 7 tahun yang lalu saya berkirim surat sama Yang Mulia Huzur, menceritakan semua konteksnya dengan sangat lengkap tentang apa yang akan saya jalankan. Karena hari itu bukannya supaya point of view-nya jelas, bukannya saya sudah sangat cinta sama forex terus berusaha diizinin Huzur, bukan. Oke. Gitu. Forex ini cuman jalan yang kebetulan hari itu menurut saya secara market ini bagus. Oke. Banyak nih yang pengen tahu tentang pelajarannya. Oke. Gitu. Saya bisa punya skill ngajar. Oke. Apa ya yang mau diajarin? Setelah saya lihat market punya kebutuhan ini, ya udah forex aja. Nah, forex ini kan abu-abu ya. Ada di ranah di mana banyak orang yang nggak ngerti, mencoba melakukannya, iseng-iseng, terus duitnya habis, duitnya hilang. Yeah. Itu menurut saya nggak ada bedanya sama judi, gitu. Betul. Taruh duit dimanapun, nggak usah judi deh. Kita bisnis apapun nih, beli gerobak, terus iseng-iseng gitu ya. Menurut saya itu gambling. Yeah. Sama aja sama judi. Apapun yang tidak didasari oleh ilmu pengetahuan, gambling. Oke. Nah, ini beda. Saya jelasin lah gitu. Ini tentang pertukaran mata uang. Ini dilakukan oleh semua orang. Cuma ya iya pasti kan kita mau ke UK aja kan butuh nuker kan, nggak bisa rupiah di sana dipakai. Itu foreign exchange, itu forex, itu transaksi pertukaran mata uang yang di tempat saya dilakukan secara online sehingga banyak orang bisa bertukar mata uang tanpa harus pegang fisik. Oke. Bedanya cuman online sama fisik, udah itu aja. Oke. Sisanya dapatlah jawaban dari Huzur, lakuin. Silahkan, tidak apa-apa, with a good profit, bahkan ada kata-kata seperti itu. Oke. Gitu. Bahkan di beberapa tahun kemarin udah agak update baru ya belakangan ini, di salah satu pertemuan Mulakat Wakaf Now dengan Huzur pun saya nyampein gitu. Sekarang saya sebagai siapa, di company apa, yang bergerak di bidang apa, dan ya normal aja diskusinya sama beliau. Oke. Gitu. Baik. Tahan Kang. Jadi itu penyampaian dari Kang Teguh bagus juga ya buat pemahaman. Kang Fadli. Gue mulai merasa dia sengaja ya. Iya. Bagus juga itu buat pemahaman. Nah, kenapa saya gantung tadi statement itu? Biar nanti sobat muslim komentar, nanti kita undang lagi. Iya kan? Untuk bahas yang tadi gitu kan. Makanya kita gantung gitu kan. Nanti silakan pendapat sobat muslim dari jawaban tadi Kang Teguh, nanti komen aja di Kang bawah. Fadli. Kang Fadli, astagfirullahaladzim. Kang Fadli, jawaban Kang Fadli. Saya juga Biar kita undang lagi gitu niatnya. Gak apa-apa, sering-sering aja undang dia. Biar kan jadi. boleh. Nah sekarang terakhir tips and triknya nih Kang Teguh, coba untuk supaya anak-anak muda LI Hudam yang khususnya gitu ya,
bisa yang di luar sana tuh nggak patah semangat. Kamu tuh bisa sukses gitu loh. Jangan mudah pantang menyerah lah. Kan kebanyakan anak-anak zaman sekarang kan, ya maaf ya, bukan ngomongin kalian ya, kalian Gen Z kan. Kalau kita kan milenial ya. Iya. Gitu. Gampang nih mentalnya kan, gampang. Saya nggak mau kerja ini kayak gitu. Gimana tips? Oke, tipsnya teman-teman perlu cari tahu dulu apa yang membuat teman-teman semangat, gitu ya kan? Pasti dong ada, gitu kan? Makanya untuk mengejar kesuksesan yang effortless tadi juga, itu kan perlu tahu kita tuh bahagianya di mana, kita tuh senangnya di bagian apa, hobinya apa, gitu kan? Orang bisa aja main game dengan kehobiannya main game, Betul. dia bisa jadi effortless sukses loh, ya kan gitu. Ya. Maka apapun itu, keinginan, kemauan, hobi teman-teman, dibuatlah 1:10.000. Minimal itu aja dulu, gitu ya kan. Udah teman-teman jago, ahli di situ. Kayaknya kesuksesan datang dengan secara cuma-cuma. That's right. Betul. Ada tambahan nggak dari Kang Fadli? Ya, teman-teman di generasi apapun ya sebenarnya, bukan cuma Gen Z ya. Banyak banget sekarang sebutan generasi, saya bingung. Habis di generasi ini, tadinya kan generasi itu setiap berapa puluh tahun sekali ya. Sekarang jadi cuma beberapa tahun dipecah lagi. Ya, generasi apapun sebenarnya tetap kok di setiap generasi ada bintang. Saya ngelihat di teman-teman Gen Z itu ada yang memang jauh lebih layak sukses daripada teman-teman yang milenial, yang kolonial, gitu kan. Iya. Senior kita. Iya. Banyak yang menurut saya jauh lebih layak sukses. Nah, bedanya cuman apa yang dilakuin sih sebenarnya, gitu. Walaupun mungkin do-nya lebih sedikit, tetapi ya lakuin dengan kualitas yang lebih baik lah, gitu. Balik lagi sebenarnya rumusnya do. B dikali do sama sama dengan have. Itu sih, baik lagi. Kalau bisa nanti kita pampang ya di studio ini ya. Ya, harus ya. Iya, rumusnya tadi B kali do sama dengan have. D-nya bisa kuadrat loh. Iya, B-nya bisa kuadrat. Siapa yang masuk nanti ke Ahmedia harus tahu rumus itu dulu ya. Nanti kalau kita rekrut nih harus tahu rumus ini. Oke? Siapa? Rumus ini udah siapa? Dari Kang Fadli. Siapa Kang Fadli? Ya, insya Allah jadi CEO-nya. Baik Kang Fadli, Kang Teguh, terima kasih sekali sudah datang di podcast yang sederhana ini. Sebelum itu saya juga lupa, jangan lupa Sobat Muslim follow IG kita di ahmedia.id. Nanti yang komen tayangan ini nih, silakan komen di IG kami. Buat UMKM juga bisa DM ke IG kami. Nanti akan kita tayangkan gratis, nggak ada pemungutan biaya sama sekali. Tapi minimal ya 1 produk 2 produk lah, gitu kan. Siapa tahu UMKM-nya yang jualan mobil ya. Siapa tahu UMKM jualan mobil kan bisa. Terus jangan lupa subscribe juga channel YouTube kami di Ahmedia Production. Loncengnya dibunyiin, follow IG. Oh ya, jangan lupa di Jabar 2 ada sekarang, jangan lupa follow IG-nya @ristanata_jabar02, di mana di situ buat wadah sobat muslim yang mau berkenalan, yang siap nikah, nanti itu dibantu. Kita ada online-nya sekarang Kang gitu. Mencoba untuk berkreasi lah gitu. Merubah image Ristanata yang menjemukan dan membosankan, kita rubah menjadi kekinian gitu, kayak gitu. Salah satunya itu di dalam itu ada saya di situ. Pasti asik. Kan tadi harus berkhidmat di Betul. gini kan. Sombong. Oke, ada lagi? Oke, nggak ada. Jangan lupa juga nih Kang Fadli punya kontennya di mana? Instagram. Bukan, di kedamaian.id YouTube ada juga, nanti bisa lihat di situ ya, konten-konten yang Kang Fadli yang mau lihat. Di IG-nya juga nih ada di sini. Biar editor itu biasanya gitu. Capek juga ya. Emang kayak gitu, emang harus kayak gitu. Ada juga di ada konten-konten yang lain mungkin selain kedamaian.id. Enggak, ada juga dia punya channel beberapa. Channel ada. Kalau Silakan. teman-teman mau gampang, di semua media sosial cari aja hashtag Nusantara Teredukasi sama hashtag Hidup Lebih Damai. Dah, Oke. itu ada semua Ada di sini ya? TikTok, di Instagram, di YouTube, di Facebook, ada semua. Siap. Baik Sobat Muslim, ini adalah kali ini benar-benar ada durasi yang paling panjang, tapi ini seru sekali gitu. Mudah-mudahan juga ya nanti kita bisa bahas selanjutnya di episode-episode yang akan datang. Sobat Muslim, subscribe. Subscribe benar. Udah sampai sini nggak subscribe, parah. Tekan tombol loncengnya biar Yogi bahagia.
Biar Anda dapat notifikasi. Baik Sobat Muslim, itu saja yang bisa kita bahas kali ini. Terus tonton atau pantengin Ahmedia programnya Solusi Muslim. Salam. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.